Woi Eko, sejak HP baru sibuk main HP aja kerjaanmu ya? Biasa lah Nomi, kayak nggak pernah punya barang baru kau. Tahu kau Nomi, banyak kali berita kriminal di HP ini. Pembunuhan lah, pencurian lah, nggak ada habis-habisnya kau tengok. Kayak nggak ada kerjaan para penjahat itu ya. Ya iyalah kok, kalau ada kerjaan mana mungkin kayak gitu kelakuan orang-orang. Apalagi kalau udah harga bahan pokok agak naik. Nah makin banyak itu masalah. Jadi maksudmu tingkat pengangguran lah yang menyebabkan beberapa masalah kriminalitas ini. Gak bisa diiyakan dan gak bisa dipungkiri juga kok. Tapi memang ada penelitiannya. Kalau diingat-ingat, pengangguran sama inflasi itu kan masalah dalam ekonomi makro kan? Iya kok, bener. Ekonomi makro menganalisis masalah ekonomi seperti peranan uang dalam penentuan kegiatan ekonomi serta masalah pengangguran dan inflasi. Tapi memang pengangguran dan inflasi inilah masalah ekonomi utama yang sering dihadapi masyarakat. Bahkan bisa berpengaruh ke masalah politik dan sosial. Makanya, di sini perlulah dibuat kebijakan ekonomi. Jadi siapa lah yang berperan untuk buat kebijakan ekonomi itu? Ya pastinya pemerintah lah kok. Ada 2 langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan juga inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal dan yang kedua, kebijakan moneter. Apa artinya Nom? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan atau T dan pengeluaran pemerintah atau G. Dan ada juga kategorinya kok. Apa-apa aja coba? Pertama, kebijakan mengenai pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Kedua, kebijakan mengenai pajak. Yang ketiga, mengenai pembayaran transfer, yaitu tentang kompensasi pengangguran atau tunjangan jaminan sosial. Oh, berarti bantuan seperti prakerja dan lain-lain itu termasuk ke dalam kebijakan fiskal ya. Jadi kalau pajak itu kayak mana? Masa nggak ngerti soal pajak? Ya iuran wajib kepada pemerintah kayak gitu loh. Nggak pernah kau bayar pajak ya? Ya kalau itu ngerti lah aku, kan aku taat pajak juga ya. Maksudku secara ekonomi kayak mana penjelasan mengenai pajak ini? Eh, kukira nggak pernah kau bayar pajak. Jadi gini kok, secara ekonomi, pajak itu adalah pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan atau dunia usaha ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung. Karena berhubungan dengan sektor rumah tangga dan juga perusahaan, jadi ada kaitannya pajak atau T dan pendapatan siap dibelanjakan atau YD. Yakni, YD sama dengan Y dikurang T, di mana pendapatan yang siap dibelanjakan itu adalah YD sama dengan C ditambah S, YD sama dengan Y dikurang T, Y dikurang T sama dengan C tambah S, Y sama dengan C tambah S tambah T. Nah, penjelasan kayak gitu yang aku maksud. Jadi apalagi bentuk kebijakan fiskal ini Nomi? Ada lagi pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE. Rumusnya, AE sama dengan C tambah 1 tambah G. Kemudian defisit anggaran sama dengan G dikurang T, yang dimana jika G lebih besar dari T, pemerintah meminjam dari masyarakat untuk membiayai defisit. Jika G lebih kecil dari T, pemerintah mengalami surplus anggaran. Banyak juga ya. Belum selesai juga nih kok, masih ada fungsi konsumsi setelah pajak, yaitu C sama dengan A ditambah B dikali YD. A merupakan jumlah konsumsi yang akan terjadi jika pendapatan nasional adalah sama dengan 0. Dan B, kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi. C sama dengan A ditambah B dikali YD, di mana YD sama dengan Y dikurang T. Sehingga C sama dengan A ditambah B dikali dalam kurung Y dikurang T. Wah, agak banyak rumusnya ya. Masih ada? Masih ada dong, ada juga nih namanya output equilibrium. Dengan Y sama dengan AE atau pendapatan agregat sama dengan pengeluaran agregat yang direncanakan, di mana AE sama dengan C plus I plus G, maka keseimbangan merupakan Y sama dengan C plus I plus G. Itu kan kalau AE dan Y seimbang. Jadi gimana kalau nggak seimbang? Nah, pertanyaan bagus kok. Jika AE lebih besar dari Y, maka perusahaan akan mengeluarkan cadangan sehingga inventory turun, selanjutnya perusahaan akan meningkatkan produksi sehingga Y akan beranjak naik. Jika AE lebih kecil dari Y, maka sebagian produksi yang dihasilkan perusahaan tidak akan terjual, sehingga inventory naik, selanjutnya perusahaan akan menurunkan produksi sehingga Y turun. Ada lagi nih, pendekatan suntikan dan juga bocoran. Nah, bocoran yang dimaksud di sini bukan bocoran ujian ya kok. Keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila sisi pengeluaran sama dengan C plus I plus G harus sama dengan sisi pendapatan, yaitu C plus S plus T.
Kalau soal pembayaran transfer atau subsidi oleh pemerintah tadi itu, gimana sistemnya, Nomi? Itulah, selain memungut pajak, pemerintah juga memberi transfer ke masyarakat yang membutuhkan dan dinyatakan dalam persamaan pendapatan disposable. YD sama dengan Y dikurang T ditambah TR. TR adalah transfer pemerintah dan T adalah penerima pajak. Aduh, luas sekali kebijakan habis kali ini ya, sampai pusing lah mengingat rumusnya. Masih ingat rumus? Udah pusing kau kok. Gimana kalau disuruh mengerjakan? Ayo, bingung kan kau?